Alasan. Ibu Maya mendorong bahu Sari hingga motornya hampir roboh. Kalau kamu gak gatel, suamiku gak akan segila ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Maka mari kita dengarkan ceritanya dari awal. Pagi di Jakarta selalu dimulai dengan kebisingan mesin dan kepulan asap knalpot. Di antara ribuan jaket hijau yang membelah kemacetan, sosok Sari selalu berhasil mencuri perhatian. Sari bukan sekadar driver ojol biasa. Di balik helm dan masker yang menutupi wajahnya, tersimpan kecantikan khas Indonesia dengan mata bulat yang berbinar dan kulit kuning langsat yang tetap segar meski terpapar sinar matahari. Setiap kali Sari berhenti di lampu merah dan membuka kaca helmnya untuk sekadar menyeka keringat, mata para pengendara pria di sekitarnya seolah terkunci. Senyumnya yang tipis namun tulus saat menyapa penumpang seringkali membuat para pria salah tingkah. "Mbak Sari, kok mau sih panas-panasan jadi ojol? Sayang wajah cantiknya." Seringkali itu menjadi kalimat pembuka dari para penumpang pria yang sengaja duduk agak maju agar bisa mengobrol lebih dekat. Kepopuleran Sari mulai menyebar lewat grup-grup WhatsApp bapak-bapak komplek. Mereka seringkali ngetem di aplikasi, sengaja melakukan cancel berulang kali hanya demi mendapatkan driver dengan foto profil Sari. Bagi mereka, dibonceng oleh Sari bukan sekadar urusan transportasi, melainkan gengsi dan hiburan di tengah penatnya urusan rumah tangga. Namun, pesona Sari mulai menjadi buah bibir yang pahit di telinga para istri. Di tukang sayur pagi hari, nama ojol Sari mulai disebut-sebut dengan nada sinis. "Suami saya sekarang jadi rajin keluar alasan beli rokok. Padahal saya lihat dia langganan ojeknya si Sari itu," bisik salah satu warga. Sari sendiri sebenarnya hanya ingin bekerja demi membiayai pengobatan ibunya yang sakit-sakitan di kampung. Namun ia tidak menyadari bahwa keramahannya dianggap sebagai godaan, dan kecantikannya telah menyalakan api cemburu yang siap membakar kedamaian komplek tersebut. Hubungan Sari dengan para penumpangnya mulai bergeser dari sekadar urusan transportasi, menjadi sesuatu yang lebih personal ketika ia bertemu Pak Doni. Pak Doni adalah seorang kontraktor sukses yang tinggal di salah satu rumah mewah di kawasan elit komplek tersebut. Pertemuan pertama mereka terjadi saat Pak Doni memesan ojek karena mobilnya mogok tepat saat ia harus mengejar rapat penting. Sepanjang perjalanan, Pak Doni terkesima bukan hanya oleh kecantikan Sari yang tampak alami dari spion motor, tetapi juga oleh cara Sari berbicara yang tenang dan dewasa. Di sisi lain, Pak Doni sedang merasa jenuh dengan pernikahannya. Ibu Maya, istrinya, adalah sosok yang sangat kompetitif dan seringkali menuntut Pak Doni untuk terus mengejar status sosial, hingga kehangatan di rumah mereka perlahan sirna. Sejak saat itu, Pak Doni sering mencari cara agar bisa mendapatkan Sari sebagai drivernya. Ia mulai menggunakan fitur chat di aplikasi bukan untuk bertanya posisi, melainkan untuk memberikan perhatian kecil seperti, "Sudah makan belum, Sari? Ini ada tip lebih buat makan siang." Tip yang diberikan Pak Doni tidak main-main, terkadang 10 kali lipat dari harga argo. Bagi Sari, uang itu adalah anugerah untuk membayar tunggakan rumah sakit ibunya. Namun, ia mulai merasa risih saat Pak Doni mulai memesan layanan antar barang hanya agar bisa melihat Sari di depan gerbang rumahnya. Suatu sore, Pak Doni bahkan berani menawarkan Sari untuk berhenti menarik ojek dan menjadi asisten pribadinya dengan gaji fantastis. "Sari, kamu terlalu berharga untuk ada di jalanan. Saya bisa menjamin hidupmu," ucap Pak Doni sambil mencoba menyentuh tangan Sari saat menerima paket. Sari menarik tangannya dengan sopan, namun di balik jendela lantai 2, sepasang mata tajam milik Ibu Maya sedang mengawasi dengan api amarah yang membara. Ibu Maya mulai menyadari bahwa suaminya bukan lagi sekadar pelanggan ojek, melainkan pria yang sedang terobsesi dengan si jaket hijau itu. Pagi itu, cuaca di pangkalan ojek terasa lebih gerah dari biasanya. Sari baru saja selesai mengantar pesanan sarapan ketika sebuah mobil mewah berwarna putih tiba-tiba mengerem mendadak tepat di depan motornya. Ban mobil itu berdecit keras, menimbulkan kepulan debu yang menyelimuti jaket hijau Sari. Belum sempat Sari turun dari motor, pintu mobil terbuka dengan kasar. Ibu Maya keluar dengan kacamata hitam besar dan tas bermerek yang ditenteng erat. Di belakangnya, 2 orang teman sosialitanya turun sambil memegang ponsel, siap untuk merekam.
Suasana pangkalan yang tadinya ramai oleh bapak-bapak ojol mendadak hening seketika. Jadi ini yang namanya Sari? Si ojol yang katanya paling cantik sekecamatan? Suara Ibu Maya melengking, memecah kesunyian. Sari mencoba tetap tenang dan melepaskan helmnya. Ada apa ya, Bu? Ada pesanan yang salah? Jangan pura-pura lugu. Ibu Maya melangkah maju dan menyambar masker yang menutupi wajah Sari. Wajah kayak gini yang dipakai buat ngerayu suami orang? Kamu tahu berapa banyak uang yang suamiku kasih ke kamu lewat aplikasi? Itu uang sekolah anak saya, tahu? Ibu Maya mengeluarkan selembar foto hasil screenshot percakapan Pak Doni dan Sari, lalu melemparnya tepat ke wajah Sari. Orang-orang di sekitar mulai berkumpul, membentuk lingkaran. Teman-teman Ibu Maya mulai berteriak. Pelakor, dasar ojol nggak tahu diri. Modal jaket hijau aja mau merusak rumah tangga orang kaya. Sari gemetar. Air mata mulai menggenang di matanya yang indah. Bu, saya cuma kerja. Pak Doni yang kasih tip lebih. Saya nggak pernah minta. Alasan. Ibu Maya mendorong bahu Sari hingga motornya hampir roboh. Kalau kamu nggak gatel, suamiku nggak akan segila ini. Mulai hari ini, jangan pernah injakan kaki di kompleks saya lagi, atau saya pastikan akun kamu disuspend selamanya. Kejadian itu direkam dengan jelas oleh warga dan teman-teman Ibu Maya. Hanya dalam hitungan jam, video berjudul "Detik-detik ojol pelakor dilabrak istri sah pengusaha" menjadi viral di media sosial. Sari pulang dengan perasaan hancur. Namun ia tidak tahu bahwa video viral itu justru membuat pria-pria lain di luar sana penasaran dan malah ingin mencari keberadaannya. Alih-alih membuat Sari dikucilkan, video viral pelabrakan itu justru menjadi bumerang yang tak terduga. Efek internet memang aneh. Wajah Sari yang menangis namun tetap terlihat cantik dalam video tersebut malah membuat banyak pria penasaran. Di media sosial, muncul kubu tim Sari yang membela kecantikannya, dan pangkalan ojol tempat ia biasa mangkal mendadak berubah menjadi destinasi wisata dadakan bagi kaum Adam. Suasana di komplek perumahan Pak Doni semakin kacau. Para suami yang biasanya malas keluar rumah, tiba-tiba menjadi sangat rajin. Pak RT, Pak Bambang, hingga Mas Bowo yang baru menikah, seolah memiliki hobi baru, memesan ojek atau kopi lewat aplikasi dengan harapan Sari yang akan mengambil orderan tersebut. Mereka sering berkumpul di depan gerbang komplek, saling menyindir dan bersaing siapa yang paling sering mendapatkan servis antar dari Sari. Tadi pagi saya dapat Sari yang nganter kopi. Wanginya, duh, sampai sekarang masih nempel di hidung. Pamer Mas Bowo di depan pos ronda, yang langsung disambut tatapan dengki oleh bapak-bapak lainnya. Persaingan ini mencapai puncaknya ketika Pak Doni, yang merasa memiliki hak istimewa karena sudah memberi tip besar, datang ke pangkalan dengan mobil mewahnya. Ia membawa sebuket bunga besar dan mencoba mengajak Sari bicara di depan driver ojol lainnya. Namun, tak lama kemudian, Pak Bambang datang membawa nasi box untuk semua driver, hanya agar bisa duduk di samping Sari. Sari itu aset pangkalan kita, jangan main klaim aja Pak Doni. Teriak salah satu driver senior yang juga mulai terpesona. Situasi di pangkalan menjadi sangat tegang. Para pria ini saling pamer harta dan perhatian di depan Sari, seolah-olah Sari adalah piala yang harus diperebutkan. Sementara itu, Sari duduk di pojokan dengan wajah lesu. Ia merasa bukan lagi dianggap sebagai manusia yang bekerja, melainkan objek taruhan. Di balik tembok rumah-rumah mereka, para istri komplek mulai bersatu, membentuk aliansi untuk mengusir Sari secara permanen. Suasana komplek ini seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja akibat perang dingin antar keluarga yang dipicu oleh satu helm hijau. Keadaan di kompleks sudah tidak masuk akal. Pangkalan ojol itu kini lebih mirip medan tempur daripada tempat mencari nafkah. Puncaknya terjadi suatu sore ketika Pak Doni dan Pak Bambang nyaris baku hantam, hanya karena berebut siapa yang berhak membelikan Sari bensin. Di saat yang sama, aliansi istri sah yang dipimpin oleh Ibu Maya datang, membawa spanduk tuntutan agar Sari diusir dari lingkungan tersebut. Sari berdiri di tengah-tengah kerumunan itu. Di satu sisi, ia melihat pria-pria yang mengaku memujanya namun sebenarnya hanya memuaskan ego masing-masing. Di sisi lain, ia melihat wanita-wanita yang membencinya tanpa mau tahu betapa keras ia bekerja untuk ibunya yang sakit. "Cukup!" teriak Sari dengan suara bergetar namun tegas. Suasana mendadak hening. Sari perlahan membuka jaket hijaunya,
melipatnya dengan rapi, lalu meletakkan helmnya di atas jok motor. Ia mengeluarkan ponselnya dan di depan mata semua orang, ia menekan tombol putus mitra pada aplikasi ojek online-nya. Saya memang miskin. Saya memang butuh uang untuk pengobatan ibu saya. Tapi saya bukan piala bergilir, dan saya bukan perusak rumah tangga kalian. Ucap Sari sambil menatap tajam ke arah Ibu Maya, lalu beralih ke Pak Doni. Uang tip dari Bapak, sudah saya kembalikan lewat transfer ke rekening panti asuhan. Saya tidak sudi makan dari uang yang membuat istri Bapak menangis. Pak Doni tertegun, wajahnya memerah karena malu. Ibu Maya yang tadinya penuh amarah, kini terdiam melihat martabat Sari yang ternyata jauh lebih tinggi dari bayangannya. Sari kemudian naik ke motornya, menyalakan mesin, dan mulai melaju perlahan. Ia tidak menoleh lagi. Ia meninggalkan pangkalan itu, meninggalkan hiruk-pikuk komplek yang penuh kepalsuan, dan meninggalkan statusnya sebagai ojol pelakor. Beberapa bulan kemudian, terdengar kabar bahwa Sari telah membuka warung makan kecil di pinggir kota dengan modal dari tabungannya sendiri. Ia tetap cantik, tetap mempesona, namun kini ia adalah pemilik dari takdirnya sendiri. Di sana, ia hanya dikenal sebagai Sari, wanita tangguh yang lebih memilih hidup sederhana dengan harga diri, daripada kemewahan yang dibangun di atas air mata orang lain. Tamat.